Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Sandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang ada dua cara berpikir yang bisa bikin kamu jadi orang yang pesimis dan juga gampang sedih kayak gitu. Ya, jika kita memiliki cara pola pikir ini, kamu akan lebih mudah pesimis dan lebih mudah sedih. Nah, jadi pertanyaan ini saya ke-trigger dari pertanyaan yang masuk di grup webinar Unlimited Success ya, yang kamu juga bisa ikutin webinarnya di tanggal 4 ini, tentang gimana cara biar kamu bisa sukses di usia muda meskipun kamu di perantauan dan belum punya banyak pengalaman dan relasi. Kamu bisa masuk ke selfdev.id/webinar. Ini pendaftarnya udah lumayan banyak banget, udah 2.500 lebih kalau nggak salah tadi saya sempat cek. Jadi kamu bisa daftar sekarang juga biar kamu bisa ikutin webinarnya dan bisa tahu rahasianya biar gimana caranya biar kita bisa sukses di usia muda. Nah, apa sih dua pemikiran yang bisa bikin kita gampang pesimis? Pola pikir ini waktu itu saya pelajari ketika saya kuliah psikologi. Jadi kan saya kuliah psikologi di S1 dan S2 saya itu psikologi. Jadi saya mau ngedalemin gitu ya tentang psikologi. Nah, ada satu materi kuliah yang cukup menarik ya, yaitu namanya psikologi kognitif. Kognitif itu kan pemikiran kita gitu ya. Dan dari teknik psikologi tersebut itu disebutkan bahwa prinsipnya adalah bagaimana cara kita berpikir itu akan berpengaruh kepada perasaan kita. Dan perasaan kita akhirnya akan berdampak ke tindakan kita gitu. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita mengelola cara berpikir kita sehingga kita bisa memiliki perasaan yang tepat, dan dari perasaan yang tepat itu kita tindakannya bisa lebih tepat. Nah, seringkali banyak orang yang terhenti dalam hidupnya, yang stuck dalam hidupnya, itu bukan dihentikan dari luar dari dirinya, tetapi justru dirinya sendirilah yang menghentikan dia untuk bertumbuh. Jadi ada beberapa istilahnya itu kalau di istilah luar negerinya ya, itu thinking fallacy atau kesalahan berpikir. Dan kalau di Indonesia itu kalau nggak salah jadinya itu sesat pikir gitu istilahnya gitu. Agak unik kedengarannya tapi beberapa didefinisikan seperti itu. Jadi kalau kamu Google kayak tulis thinking fallacy ataupun sesat pikir, nanti kamu akan menemukan berbagai macam jenis kesalahan berpikir yang perlu kamu hindari. Nah, sekarang saya mau ngebahas ada dua gitu ya. Yang pertama itu adalah generalisasi. Jadi generalisasi itu adalah ketika kita mencoba menyamaratakan berbagai macam hal atau semua hal hanya berdasarkan satu pengalaman kita saja. Misalnya contoh, kamu lagi mencoba jualan terus ditolak orang gitu. Terus kamu langsung menjudge ataupun langsung menggeneralisasi bahwa aku nggak akan berhasil dalam penjualan, aku nggak bisa berjualan gitu. Nah, itu adalah namanya generalisasi. Nah, seringkali orang itu melakukan generalisasi kepada dirinya sendiri sehingga menghambat dirinya. Belum bisa ngerjain misalnya contoh matematika lah, misalnya ketika kita sekolah dulu, kita langsung bilang, aku emang orangnya nggak bisa kok matematika, aku nggak akan bisa dapat nilai bagus. Nah, itu kan namanya istilahnya generalisasi, dan itu yang seringkali menghambat kita. Nah, itu adalah tipe generalisasi yang buruk, di mana kita nggak bisa atau belum mampu melakukan sesuatu, lalu kita generalisasi ke semuanya. Padahal kan sebenarnya misalnya kalau kita jualan sekali, terus belum berhasil mendapatkan penjualan, kan memang tidak setiap kali kita berjualan kita langsung laku gitu kan. Pasti akan ada penolakan sampai akhirnya kamu bisa mendapatkan penjualan. Itu hal yang wajar gitu. Tapi kalau kita udah generalisasi, nah itu berarti kita udah langsung kayak bikin pagar buat diri kita sendiri untuk berkembang. Jadi kamu harus aware sama dirimu ketika melakukan generalisasi. Itu yang pertama.
Terus yang kedua itu adalah berasumsi, khususnya berasumsi yang negatif. Kayak misalnya kita udah langsung berpikir, pasti aku nggak bisa, pasti aku nggak mampu. Kalau kita punya pola pikir seperti itu, tentu kita pasti akan pesimis kayak gitu. Tentu kita pasti nggak akan bisa berkembang jadi jauh lebih baik. Jadi asumsi dalam diri kita itu perlu kita atur, asumsi dalam diri kita itu perlu kita kurangi. Jadi minimum kamu berasumsi yang positif daripada negatif. Contoh misalnya, daripada berasumsi, aku pasti nggak bisa, lebih baik, kita coba deh, siapa tahu bisa gitu. Paling simpel misalnya ketika saya nyoba public speaking. Di awal kan saya takut tuh kayak ngisi training. Di awal mungkin saya mikir, nanti kalau gagal gimana? Itu kan asumsi negatif gitu. Tapi yang membuat saya pede itu adalah ketika saya mengubah asumsi negatif tadi jadi asumsi positif. Saya coba putar ulang pola pikir saya. Dari gimana kalau saya gagal, saya jadi gimana kalau saya berhasil? Gimana kalau saya justru ini jadi batu lompatan saya dan lain-lainnya. Sampai akhirnya ketika saya mengubah asumsi negatif jadi asumsi positif, saya jadi pede dan saya bisa mencapai tujuan saya menjadi seorang public speaker. Dan begitu pun juga generalisasi sebenarnya. Generalisasi pun sebenarnya netral, tidak positif, tidak negatif. Tapi kalau kita lebih banyak generalisasi negatif dalam hidup kita nggak akan berkembang. Kenapa enggak kita gunakan juga generalisasi positif? Misalnya contoh, kamu baru selesai misalnya public speaking gitu, terus kamu berhasil. Nah, kenapa enggak kamu generalisasi bahwa dirimu adalah seorang public speaker yang hebat. Aku adalah public speaker yang hebat gitu. Kenapa kita lebih sering menggeneralisasi hal negatif dalam diri kita dibandingkan hal positif? Jadi generalisasi itu bisa kamu pakai juga kok untuk hal positif. Yaitu ketika kamu berhasil melakukan sesuatu, kamu generalisasi ke dalam dirimu bahwa kamu orang yang jago public speaking. Kamu adalah orang yang jago matematika. Kamu adalah orang yang jago investasi. Kamu adalah seorang pembelajar yang baik. Nah, jadi bisa digeneralisasi juga hal-hal positif dalam diri. Nah, jadi itu dua pemikiran yang perlu kamu bisa aware. Yaitu yang pertama adalah ketika kamu mulai menggeneralisasi, ya, menyamaratakan semua. Atau yang kedua, kamu berasumsi terhadap sesuatu. Jadi dua hal itu harus kamu perhatikan untuk kamu bisa terus bertumbuh jadi lebih baik. Oke? Dan sebelum saya tutup, saya mau kasih reminder buat kamu. Jangan lupa kamu bisa join dalam webinar Unlimited Success ya. Gimana biar kamu bisa sukses di usia muda meskipun kamu merantau dan belum punya banyak relasi. Webinarnya tanggal 4 Februari dari jam 7 sampai jam 8. Kamu bisa daftar di selfdev.id/webinar ya. Atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, sampai ketemu di webinar. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu, kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning because life never stop teaching.